demikian, maka Allah SWT senantiasa memelihara jiwa kita, memelihara rezeki kita, memelihara keselamatan kita, dan akan menambah daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatku, la azidannakum, maka senantiasa nikmat tersebut akan aku tambah, kata Allah SWT. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya nikmat-nikmat itu kita kufuri, kita abaikan, maka sesungguhnya, kata Allah Ta'ala, azabku sangat amat pedih. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan dari junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah bagian umat beliau akhir zaman yang senantiasa istiqomah dalam memperhatikan dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita berupaya sekuat tenaga untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, insyaallah kita termasuk umat beliau zaman yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musalla jamaah musalla Al-Ikhlas Komplek Pelindo 2 Cilincing bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 bersamaan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita akan melanjutkan penafsiran secara singkat tentang surat-surat pendek atau juz amma, juz ke-30, yang pada kesempatan ini kita akan menafsirkan surat Al-Hasyr, Al-Ashr, Al-Asr, ya, Al-Asr, masa ya. Surat Al-Asr ini adalah surat yang ke-103 dalam Al-Quran. Kalau kita lihat tercatat dalam urutan-urutan surat dalam Al-Quran, itu surat yang ke-103. Surat ini terdiri hanya 3 ayat saja dan merupakan surat Makkiyah. Ya, surat yang ke-13 yang diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah, ya, sebelum surat Al-Adiyat. Kenapa dinamakan Al-Asr? Ya, diambil dari ayat pertama daripada surat ini sendiri. Tadi Al-Asr maknanya apa? Masa atau waktu, ya, di mana Allah SWT bersumpah demi masa. Maka sebelum kita melanjutkan kepada sebab nuzul dan penafsiran, terlebih dahulu kita mengambil pahala dan belajar daripada tilawah Al-Quran surat Al-Asr ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ya wakaf ibtidanya sengaja kita potong pendek-pendek ya, supaya bisa kejangkau oleh napas-napas yang sudah tua, napas-napas yang pendek ya. Dan cara baca seperti itu dengan wakaf yang pendek seperti itu lebih selamat daripada kita memaksakan untuk satu napas ya. Bisa saja kita misalnya bacanya seperti ini, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu innal ladzina napas sedikit diirit ya biar sampai, karena yang dilarang di dalam membaca Al-Quran itu salah satunya adalah tanafus. Apa itu tanafus? Ada yang tahu tanafus? Tanafus itu bernapas di tengah-tengah membaca Al-Quran. Tidak boleh, dilarang. Bahkan ada ulama tajwid yang mengharapkan, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Jadi enggak boleh ya. Jadi ada aturannya dalam membaca Al-Quran ya. Enggak boleh kita seperti membaca puisi atau baca nyanyi, tapi memang diatur di dalam adabut tilawah itu ada penilaian fasahah. Fasahah itu menilai pernapasan, waqaf dan ibtida, halus atau tidaknya kita membaca Al-Quran ya, itu dinilai dalam fasahah itu ya. Baik, maknanya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Sebab atau asbab nuzul daripada surat Al-Asr ini, Al-Asr ya. Syekh Muhammad Abduh menjelaskan bahwa orang Arab jahiliyah, orang berbicara sebelumnya ya, berbicara sebelum Al-Quran turun ini, orang-orang Arab jahiliyah itu mereka biasa bersantai di sore hari. Nah, jadi kan memang Arab itu kan panas luar biasa ya, panas luar biasa, sehingga kalau pagi-pagi itu sepi sekali. Teman-teman kita yang bolak-balik ke Arab ya, sudah merasakan, sudah tahu bahwa pagi hari itu sepi sekali. Orang sekolah, orang ngantor sepi sekali. Rata-rata itu di atas jam 3 ya, kegiatan itu baru hidup sekali ya. Kalau pagi itu dari dini hari atau jam 11 ya, jam 10 malam sampai kepada jam 9 pagi ya, sebelum kita nginjak Ka'bah itu kepanasan gitu ya. Nah di jam 9 itu udah mulai panas, kita nginjak ubinnya Ka'bah itu, baru itu mulai agak sepi jam 9 jam 10-an sampai ke sana tuh sepi, agak sepian dikit ya.
sampai sore. Nanti sore baru jam-jam 5 jam habis asar itu baru ramai lagi. Nah itu ternyata kebiasaan itu memang sudah dari sononya, dari dulunya ya, menyesuaikan dengan alam. Nah kebiasaan orang jahiliyah ini ya, mereka bersantai di waktu asar itu, sore hari di jam 3 jam 4 itu mereka biasa bersantai, kemudian bercanda di sana, hingga kadang-kadang candaannya keterlaluan, saling menyinggung tentang ekonomi, saling menyinggung tentang keluarga. Nah, sehingga sampai kadang-kadang terjadi apa? Terjadi perselisihan di antara mereka, terjadi pertikaian dan permusuhan di waktu asar itu, waktu menjelang maghrib itu. Nah, sehingga sampai orang-orang Arab jahiliyah dulu mengutuk waktu asar itu, seolah-olah mereka menyalahkan waktu asar itu. Ini musibah nih, kalau udah asar jadi ajang tempat permusuhan, jadi ajang ghibah nih, ya kan, musibah waktu asar ini, gitu ya kan. Mereka mengutuk waktu asar itu waktu yang paling jelek, waktu yang paling tidak disenangi, karena banyak terjadi pertikaian, permusuhan, ghibah, menggunjing itu pada waktu asar sampai menjelang maghrib. Nah, berdasarkan hal inilah Allah SWT menurunkan surat ini untuk memberikan peringatan kepada mereka bahwa yang salah itu bukan waktu asarnya, tetapi yang salah itu adalah manusianya, merekanya yang salah, ya kan? Manusia akan berada dalam kerugian selama tidak memenuhi 4 kriteria dalam surat ini. Maka 4 kriteria dalam surat ini, inilah isi yang sangat terpenting dalam surat ini. Bahkan dalam sarah para mufassir banyak sekali yang berkomentar ya. Mufassir tidak saya catatkan karena di sini ya terbatas kita waktunya. Tapi salah satunya penafsir modern Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan begini singkatnya, para mufassir menyampaikan seandainya Al-Quran itu tidak terjadi turun 30 juz, ini berandai-andai, dan cukup sampai surat Al-Asr ini, maka cukuplah bagi kehidupan manusia, cukuplah bagi keselamatan manusia dunia dan akhirat. Kalau kita seandainya tidak turun jadi 30 juz, tetapi turun surat Al-Asr ini dan isinya dilaksanakan oleh manusia, insya Allah dapat menyelamatkannya dunia dan akhirat. Maksudnya seperti itu ya. Para penafsir mengatakan begitu. Kenapa? Dengan isinya tadi yang kita baca ya, yang luar biasa isinya, pendek, tetapi itulah inti Al-Quran. Nah, jadi salah satu penafsiran juga mengatakan itulah inti Al-Quran, yaitu 4 hal itu. Mari kita pelan kita baca tafsirnya ya. Secara umum surat ini menunjukkan urgensi waktu, Jadi pentingnya kita menghargai waktu ini secara umum. Ya, ada penafsirannya secara umum ya. Surat ini berisi penegasan waktu semua orang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati agar menetapi kebenaran, menjalankan kebenaran dan menjalankan kesabaran. Ayat 1 berbunyi tadi wal 'asr, demi masa. Para ulama mengatakan al-'asr itu artinya masa atau waktu. Namun penafsiran waktu yang dimaksud dalam ayat ini rata-rata ada 3 ya. Ini perlu kita perhatikan nih.
tiga penafsiran tentang waktu yang disebutkan Allah dalam surat ini. Yang pertama, para mufassir mengatakan waktu secara umum, sebagaimana tadi kita sampaikan. Waktu secara umum artinya seandainya manusia ya sejak dia lahir sampai dia meninggal nanti, ya kan. Nah, atau secara umum lagi sejak bumi ini diadakan oleh Allah SWT sampai bumi ini kiamat, itu namanya secara umum, ya kan. Waktu secara umum disebutkan demi masa Allah SWT. Yang kedua, ada yang sedikit mempersempit sesuai dengan ayat yang pertama itu, demi waktu asar. Jadi khusus untuk waktu asar, karena alasannya banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain mengatakan juga waktu dan mengkhususkan waktu tersebut. Contoh, wal fajr, demi waktu fajar, wal duha, demi waktu matahari sepenggalahan pagi, wal duha, waktu duha. Apalagi? Wal laili idza saja, demi waktu malam hari, wan nahari idza tajalla, ya kan. Jadi banyak waktu yang disebut oleh Allah SWT secara khusus. Maka dalam surat ini juga ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya terkhusus waktu asar yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran, dalam surah Al-Asr ini sesuai dengan namanya. Nah, yang ketiga, waktu di sini disebutkan masa hidup Rasulullah SAW. Jadi kita tahu bahwa umur Rasulullah SAW tidak terlalu panjang, sedang saja ya, 62 tahun. Ya. Bagi yang sudah 61 tahun, ya kan, berarti Pak Samsul udah bonusnya kali ya. Beberapa orang di sini udah dapat bonus ya. Termasuk Pak Musayyid sudah dapat bonus ya Pak ya? Belum. Oh, belum. Berapa Pak? 61. Ya, kalau sama dengan Rasulullah setahun lagi. Ya. Pak Tris berapa sekarang Pak? 60 pas. Kalau sama dengan Rasulullah 2 tahun lagi jatahnya. Yang udah dapat bonus ya Pak Samsul ya Pak ya? Sudah 67 tahun ya Pak? 64 tahun. Udah dapat bonus 2 tahun Pak Samsul. Artinya dalam surat Al-Asr ini itu salah satunya adalah mengarah kepada waktu hidup Rasulullah SAW. Yang kita ketahui beliau lahir 12 Rabiul Awal ya, tahunnya tahun gajah. Nah, itulah 3 waktu yang disebutkan oleh para mufassir, para ulama ya. Namun pendapat yang paling kuat adalah waktu secara umum. Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan betapa pentingnya manusia menghargai waktu. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa Pak? Ali bin Abi Thalib siapa? Menantu Rasulullah SAW ya. Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, menikah kepada Ali bin Abi Thalib ya, sahabat khalifah yang keempat. Beliau mengatakan rezeki yang tidak diperoleh hari ini, dia akan bilang rezeki yang tidak kita peroleh hari ini atau tertunda masih dapat diharapkan lebih dari itu esok hari. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali esok. Artinya
tidak mungkin bisa kembali. Di dalam kata-kata mutiara, lan tarji'al ayyamul lati madat. Ya, dulu teman-teman kita yang sempat mengenyam pendidikan pesantren akan ada kata-kata mutiara dari para ulama, antara lain Ali bin Abi Thalib mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan mungkin kembali lagi waktu yang sudah berlalu. Enggak mungkin. Tetapi kalau rezeki, kata Ali bin Abi Thalib, masih bisa diharapkan besok akan mendapat lebih baik lagi. Seandainya hari ini lepas, seandainya hari ini belum didapatkan. Begitu. Maka banyak sekali kata-kata yang berkenaan dengan waktu. Antara lain tadi, al-waktu azmanu minaz zahab. Waktu itu lebih mahal dan lebih berharga daripada emas. Ya. Ada lagi al-waktu kas-sayf. Ya kan? Waktu itu cepat sekali bagaikan silatan pedang. Artinya cepat sekali. Kalau kita melihat orang melibaskan pedang, itu tidak kelihatan jejaknya, cepat. Tapi waktu jauh lebih cepat daripada itu. Ya kan? Nah, itulah beberapa istilah yang dipakai untuk menunjukkan bahwa waktu itu sangat berharga dan sangat penting bagi manusia dan menentukan nasib manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin bisa diharapkan kembali lagi. Allah bersumpah dengan waktu. Itu juga menunjukkan kemuliaan waktu. Jika orang-orang Arab jahiliyah meyakini ada waktu sial dan sebagainya, ada waktu beruntung, ya, Rasulullah mengingatkan untuk tidak mencela waktu, sehingga beliau bersabda, la tashubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Janganlah mencela waktu. Nah, ini kan kata Rasulullah, janganlah mencela waktu, karena sesungguhnya Allah adalah pemilik waktu, bukan kita yang memiliki waktu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai waktu. Jadi tercela atau dilarang kita untuk mencela waktu. Artinya bukan waktu yang salah, tetapi justru kita manusia yang salah dalam memanfaatkan waktu, ya kan? Dalam kesempatan lain, para ulama membagi waktu itu ada 3 waktu, ada 4 waktu, ya. Pertama, waktu ibadah. Yang kedua, waktu maksiat. Ya, itu di antara 4 itu disebutkan waktu ibadah dan waktu maksiat. Yang kedua, waktu bahagia, dan yang keempat, waktu menderita. 4 waktu itu selalu bergantian mengiringi hidup manusia selama dunia ini dan tidak akan terlepas. Nah, ujian manusia ada pada 4 itu. Maka tidak ada manusia yang lepas dari 4 waktu itu. Coba cari di antara kita yang tidak pernah bahagia selama hidupnya. Ada nggak? Nggak ada. Pasti pernah bahagia. Ada nggak di antara kita nggak pernah sedih? Nggak ada. Pasti sekali-kali waktu kita pernah merasakan sedih. Lalu yang kedua, waktu ibadah. Jelas orang Islam udah pasti ada waktu yang dia sediakan untuk ibadah. Maka sedih bagi kita
kalau ada orang yang mengaku umat Islam tetapi menyepelekan waktu ibadah, ya, menyepelekan waktu ibadah. Udah dengar azan masih main gaplek, masih meneruskan nonton aja ya. Nah, harusnya menjadi sebuah peringatan karena sudah menabrak waktu ibadah. Artinya memang sudah dibagi oleh Allah SWT. Yang kedua, yang terakhir, waktu maksiat. Ini kita kepengennya apa ya? Inginnya kita dalam keadaan suci terus, dalam keadaan bersih terus, dalam keadaan beribadah terus. Tetapi ternyata memang manusia itu berasal dari kata-kata nasiya yansa. Nisyan itu masih satu akar kata dengan manusia yang artinya pelupa. Ya, al-insan mahalul khata wan nisyan. Itu ada ya. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi manusia itu artinya pelupa, nasiya. Nah, maka dengan perasaan pelupa itu ada peluang manusia untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Malas, ya. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'an, wa idza massahu khairu manu'an illa al-musallin. Ya kan? Di situ disebutkan oleh Allah SWT pada umumnya manusia memiliki kekurangan. Ya kan? Apa kekurangannya? Tergesa-gesa, lupa diri dan lain sebagainya. Nah, itulah manusia, ya. Lalu berikutnya, ya, sedangkan al-asr yang ditafsirkan waktu asar, ia juga memiliki korelasi kuat dengan isi surat ini. Di antara kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin Mekah, ya, nih, mereka menggunakan waktu asar untuk bersantai sambil menghitung untung rugi perdagangannya. Nah ini, jadi kebanyakan orang-orang jahiliyah dulu, mereka di waktu asar itu seharusnya kan banyak berzikir dan doa. Waktu asar itu banyak membaca Al-Quran, tetapi mereka justru banyak menghitung-hitung perolehan untung rugi semalam sampai pagi. Pas di waktu asar itu mereka hitung-hitung. Padahal itu hanya untuk dunia, ya kan? Yang mereka hitung-hitung itu hanya untuk kebutuhan dunia. Maka dalam surat ini Allah SWT, ya, bersumpah dengan waktu asar. Bersumpah dengan waktu asar itu bukan untuk menghitung untung rugi di dunia yang sifatnya hanya sementara saja selama dunia, tetapi yang harus dihitung betul-betul adalah untung rugi kelak di akhirat yang sifatnya sangat abadi selama-lamanya. Jadi kalau kita kembali kepada doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Kita ingin perimbangan antara keuntungan kita dunia dan akhirat, kebahagiaan kita dunia dan akhirat, ya kan? Harusnya kita tidak hanya menghitung bahwa tentang keuntungan kita di dunia ini, tetapi juga ada pertimbangan akhirat yang membuat akhirnya hati kita menjadi lembut untuk melaksanakan agama ini, ya kan? Menjadi sadar akan membagi waktu itu sebagaimana yang disebutkan tadi, ya,
waktu itu terbagi menjadi 4 bagian. Jadi mungkin Allah Subhanahu wa taala itu penafsiran pada ayat 1. Ayat 2, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kata Allah. Yang mana manusia yang mana aja? Ini al-insan. Kata-kata al-insan itu makrifah, ya. Ada alif lam di depannya, al-insan. Itu artinya ma'rifat dalam pelajaran nahwu kita, ya. Itu menunjukkan manusia secara keseluruhan, baik itu manusia yang sudah mukmin maupun yang masih kafir, ya. Seluruh manusia, kecuali manusia yang belum mukallaf, belum mendapatkan beban agama, kewajiban agama, ya. Mungkin dia masih kecil, maksudnya, ya, balik, ya, atau dia sudah gila, tidak memiliki akal, ya, karena kekurangan akal atau gila bahasa kitanya, itu mukallaf. Sedangkan yang tidak mukallaf harus sesuai dengan apa yang Allah misalkan dalam surat ini, ya. Kata lafi merupakan gabungan dari huruf lam yang mengisyaratkan makna sumpah. Ya, Allah bersumpah dengan tempat dan wadah serta waktu. Lafi khusrin, ya. Sedangkan kata khusr memiliki banyak arti. Khusr, ya, rugi, itu banyak arti kata ini, ya. Antara lain rugi, sesat, celaka, itu khusr, ya kan? Yang semuanya mengarah kepada hal yang negatif bagi manusia, tidak disukai oleh manusia. Nah, kata khusr pada ayat ini itu menggunakan bentuk nakirah, pengingkaran, sehingga maknanya adalah kerugian yang besar dan beraneka ragam. Artinya kerugian yang tiada taranya. Manusia kalau rugi cuma sebatas dunia, ya, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dia rugi kelak di akhirat, ya. Nah, ini maksudnya, ini nakirah, penekanannya pada kerugian akhirat sebenarnya. Ini yang ditekankan dalam ayat ini. Kemudian karena ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menuliskan sesungguhnya seluruh manusia itu, ya, seluruh manusia itu pastilah berada dalam kerugian dan kehancuran, kecuali orang-orang yang mengumpulkan antara iman kepada Allah dan beramal soleh. Jadi kata Wahbah Az-Zuhaili, intinya kalau nggak mau rugi, ya harus beriman dan beramal soleh. Kalau mau selamat, gitu, ya. Kita teruskan kepada ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini dia 4 poin yang menjadi pesan Allah SWT kepada manusia supaya tidak merugi dunia dan akhirat, ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, senantiasa menasihati supaya mentaati kebenaran, dan senantiasa menasihati supaya menatapi kesabaran. Ayat ini mengecualikan insan, artinya mengecualikan manusia yang ada di atas tadi, bahwa insan atau manusia yang tidak
berada dalam kerugian itu adalah mereka yang memiliki 4 kriteria, yaitu beriman, beramal soleh, saling menasihati tentang kebenaran, dan saling menasihati tentang kesabaran. Kemudian diuraikan oleh para ulama. Sebagian ulama menjelaskan bahwa agama ini terdiri dari pengetahuan dan pengalaman. Jadi agama ini paduan dari pengetahuan dan pengalaman. Ya. Artinya perjalanan daripada peribadatan umat-umat terdahulu itu juga menjadi inti daripada agama kita. Yang telah melaksanakan syariat terlebih dahulu itu juga menjadi uswatun hasanah kita, menjadi contoh kita. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, itu namanya pengalaman sejarah. Ya. Kemudian keyakinan dan perbuatan, itulah agama. Agama diyakini dan berbuat, bukan hanya sampai diyakini. Lalu agama itu adalah keimanan, ya, keimanan kita. Iman adalah pengetahuan dan keyakinan. Amal soleh adalah pengalaman dan perbuatan. Pengamalan dan perbuatan itu namanya amal soleh. Jadi kalau kita ditanya apa sih amal soleh, ya amal soleh itu adalah pengamalan kita dan perbuatan kita terhadap perintah yang Allah syariatkan, Allah wajibkan kepada kita. Sedang saling menasihati dan tentang kebenaran dan kesabaran adalah dakwah yang merupakan bentuk amal soleh agar orang lain juga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya isi daripada dakwah itu antara lain mengajak kepada kesabaran dan mengajak kepada kebenaran, untuk menjalankan kebenaran. Maka ada satu maqalah, kata hikmah, bukan hadis, tapi ada juga yang mengatakan hadis, ya. Di dalam dulu kita belajar adalah mahfuzah. Mahfuzah itu kata-kata mutiara, ya. Shadiquka man abgaka la man adhakaka. Sahabatmu yang kental itu, sahabatmu yang sebenarnya, ya kan, artinya kita ini bersahabat semuanya. Nah ini perlu ini pelajarannya. Kita ini semua bersahabat. Tapi ada yang asli, ada yang palsu. Mana yang asli? Nah, ini harus dipisah, ya, dalam makalah ini. Shadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabat aslimu itu adalah yang menangisimu, bukan yang mentertawakanmu. Ini maknanya dalam. Kenapa? Maknanya dalam. Kebanyakan orang mengaku sahabat, mengaku kenal, ya, mengaku sedesa, mengaku apa lagi? Pernah kenal, seangkatan dan sebagainya. Itu kalau kita lagi bahagia, kalau kita lagi mendapatkan nikmat. Sementara kalau kita lagi menderita, kalau kita lagi butuh bantuan, banyak orang yang nggak mau kenal sama kita, banyak orang yang nggak mau tahu. Ditanya pun, waduh, saya udah lupa nih, padahal sempat pengajian seperti ini. Lupa bener, nggak mau cerita tentang diri kita. Ini namanya bukan sahabat yang, ya. Bahkan saya lihat satu hadis, Nabi mengatakan begini, singkatnya hadisnya cukup panjang. Kalau engkau ingin melihat siapa teman sejatimu, lihatlah ketika engkau mendapatkan sebuah kesulitan, musibah, siapa yang datang, ya kan? Siapa yang mau tahu, siapa yang ngurusin?
Disitulah bukti bahwa itu adalah teman sejati pada saat engkau menderita. Ya. Ada lagi hal yang mengarah kepada situ. In qalla mali fala hillun yusahibuni wa in zada mali fa kullun nasil khallani. Ya, apabila hartaku berkurang, maka tak satu pun yang bisa mendampingiku, tak satu pun yang merangkulku, menjadikan aku sahabat. Kalau hartaku lagi turun, hartaku lagi gak ada. Wa in zada mali fa kullun nasi khallani. Apabila hartaku bertambah, maka semua orang mengaku kenal padaku. Semuanya pengen bersahabat, pengen dihubung-hubungkan kepada diri kita. Nah, ini sudah berarti sebuah tabiat ya. Nah, oleh sebab itu nih, saya ingin clearkan bahwa kalau kita sudah bersahabat seperti ini, ayo hati kita sama lembut, kita saling menasihati satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jangan tersinggung. Anggaplah itu memperbaiki diri kita. Kalau kita sudah bertahun-tahun sama ngaji masih tersinggung di antara kita, ini masih ada yang kurang, masih ada yang salah dalam pemikiran kita. Kita ini sudah gak boleh lagi tersinggung satu dengan yang lain, karena sudah mengenyam pendidikan. Siapa yang mendidik? Yang mendidik adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah gak boleh lagi tersinggung di antara kita, ya, karena sudah sepaham. Dasarnya adalah tadi, ya kan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Butuh kesabaran, ya. Artinya dalam berdakwah tidak gampang. Ini yang terakhir, 2 poin terakhir itu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu maknanya adalah dakwah. Dalam berdakwah harus punya modal, ya. Dakwah itu harus berisi tentang yang hak. Apa itu yang hak? Ya, sesuatu yang menetap dan tidak berubah. Jadi kalau kita bicara tentang yang hak, apa sih yang hak? Yang hak itu sesuatu yang menetap dan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Salat 5 waktu tidak akan berubah, ya. Kemudian syahrul Ramadan, bulan Ramadan tidak akan bergeser menjadi bulan Zulhijjah, ya. Begitu juga haji tidak akan terbalik menjadi bulan Ramadan. Artinya sudah tetap, agamanya sudah tetap, ya kan. Terus, ya. Nah, itu namanya tidak berubah. Itu isi dakwah kita. Kemudian tentang kesabaran, artinya menahan nafsu demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik daripada itu. Ar-Razi mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran itu berat. Nah, jadi mengatakan kebenaran itu berat, kata Ar-Razi. Kadang teman sendiri jadi tersinggung, padahal yang kita omongkan benar sebenarnya, sebuah kebenaran, menyampaikan ayat Al-Quran, tapi jadi tersinggung, malah kita seperti terdakwah, ya kan? Nah, maka kata Ar-Razi, satu penafsir Al-Quran, ya, Ar-Razi ini masa tabi'in kalau nggak salah, ya, banyak
tafsiran Ar-Razi ini yang dipakai ya, menjadi referensi ya, di universitas dan sebagainya, kitab-kitabnya. Beliau mengatakan yang namanya memberikan dakwah tentang kebenaran itu berat, tapi kata beliau itulah konsekuensinya orang beragama. Berat dan ringan harus ditanggung, ya kan? Hasilnya terserah nanti Allah SWT yang memberikan hasilnya. Kebenaran akan senantiasa diuji. Nah, sebuah kebenaran itu kata Ar-Razi akan senantiasa mendapatkan ujian dan cobaan. Jadi kalau orang menegakkan sebuah kebenaran tidak mau mendapatkan ujian, sebuah kemuliaan, ya kan, inginnya hanya menerima sebuah kemuliaan, tapi tidak mau melewati sebuah ujian-ujian, artinya dia tidak sabar dengan prosesnya. Nonsen, bohong kata Ar-Razi. Semua itu punya tahapan, semua itu punya proses, ya kan? Untuk menuju kepada sebuah kebenaran, untuk membela sebuah kebenaran itu tidak gampang, banyak ujiannya. Ini kata Ar-Razi ya, banyak cobaannya. Oleh karena itu penyebutan kebenaran disertai dengan penyebutan saling menasihati. Dua ini harus bisa dipadukan ya. Nasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Mungkin ada orang pandai menyampaikan dakwah tetapi tidak sabar, ya kan? Mungkin ada orang sabarnya boleh diandalkan tetapi tidak menyuarakan sebuah kebenaran, hanya sabar saja gitu ya. Tetapi dia sebenarnya dalam keadaan maksiat kepada Allah. Saya punya ujian juga, Pak. Ujian saya bertetangga. Yang tetangga saya itu dempet, nggak ada jarak di kampung saya dengan paman saya. Dia adik daripada bapak saya, nggak ada jarak rumah saya dengan dia. Dia mana ya, dibilang nggak ada agama, bingung kita juga. Sholatnya hanya hari Jumat saja, yang lain kan. Gitu. Ketika ditanya, lebih kencang dia suaranya Pak, daripada kita. Apa jawab dia antara lain? Jawabnya begini Pak Samsul, polos sekali. Saya ini tidak mencuri, saya ya kan tidak juga ngambil hak orang lain. Saya nggak geser tanah orang lain. Saya tidak mencurigai bini orang lain. Jadi begitu dia. Jadi semua kejahatan menurut dia tidak dia lakukan. Dengan dia tidak melakukan kejahatan itu tidak perlu bagi dia sholat, karena dia nggak punya dosa. Gitu. Menurut dia tidak maksiat. Jadi nggak perlu dia menumpuk-numpuk kebaikan yang lain. Pemahamannya seperti itu, Pak. Jadi alasannya seperti itu. Pokoknya saya menjaga diri saya, enggak bikin kejahatan, enggak kriminal. Ya udah, cukup mengantarkan saya ke surga. Pemikirannya seperti itu. Gitu. Tidak tahu dia ada perintah dan larangan Allah. Dan enggak mau tahu. Dia enggak mau tahu. Saya punya ujian tuh kalau pulang. Kadang-kadang saya ada aja alasan sambil menyantunin cucunya misalnya. Saya pulang dari Jakarta, datang naik ke rumahnya sambil nyapa dia gitu ya. Sambil memberikan oleh-oleh sedikit dari Jakarta gitu. Ya, disitulah bisa menyelipkan omongan. Yang penting dakwah ini nyampe. Tapi dengan tadi itu
inti dakwah sampai dibalut dengan kesabaran dan ketabahan. Harus sabar, udah bertahun-tahun nih saya memberikan dakwah dengan dia, belum juga bergeming, belum juga berubah dengan pemahaman dia itu. Ya. Nah ini makanya kata Ar-Razi digandeng antara menyuarakan kebenaran dan mempertahankan kesabaran. Di dalam surat Ali Imran, berapa ayatnya Pak? Surah Ali Imran, ada yang tahu? Berapa ayatnya Pak Samsul? Surat Ali Imran jumlahnya gampang sekali ingatnya. Ayatnya ada 200. Gampang ya? Surah Ali Imran semuanya 200 ayat. Ayat yang terakhir apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman. Memang orang-orang yang beriman ini yang diharapkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang beriman itu hatinya lembut. Orang-orang yang beriman itu paling gampang diajak berkomunikasi. Karena itu dalam Al-Quran Allah banyak sekali berkomunikasi dengan orang-orang yang beriman. Dengan orang kafir hanya sekali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm. Hei orang-orang kafir, janganlah engkau keterlaluan di muka bumi ini. La ta'tadzirul yawm. Enggak usah keterlaluan hidupmu di muka bumi ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Tahukah engkau, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya setiap detik, setiap jengkal, setiap yang engkau lakukan itu ada balasannya. Sekali doang 30 juz. Tapi orang-orang yang beriman dan bertakwa berulang-ulang kali dipanggil oleh Allah SWT sampai ratusan kali. Maknanya apa? Sesuatu yang berulang, sesuatu yang perlu diperhatikan, sesuatu yang penting, sesuatu yang mendapat perhatian. Ya, termasuk orang yang beriman mendapat perhatian yang sangat amat penting bagi Allah SWT. Supaya apa? Supaya selamat, supaya jangan tergelincir, gitu ya. Kalau kita punya 2 anak, yang satu sering membandel, yang satu penurut banget, kira-kira yang sering kita panggil yang mana Pak? Yang sering kita panggil yang mana? Jujur? Hah? Yang penurut? Tahu sini tahu. Dikit-dikit kita panggil, ya kan? Kita panggil. Biasa ada yang penurut, apa-apa kita sering kita manggil dia keseharian. Begitu juga Al-Quran. Orang yang beriman sering dipanggil oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu, diingatkan oleh Allah. Awas, itu jangan dipegang. Awas, itu jangan, ya kan, dijalani. Hati-hati, ya, kesenggol, panas soalnya, kan gitu. Jadi selalu kita ingatkan. Nah, orang-orang yang beriman termasuk dalam surat Ali Imran ayat 200 ini sebuah peringatan Allah yang paling penting bagi kita. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan pertahankan kesabaran itu. Wasabiru warabitu, sampai bahasa kitanya titik darah penghabisan. Orang bertahanlah sampai ke batasnya. Artinya udah nggak ada lagi dah, kesananya udah laut, ya gitu kan. Dan jangan dibatasi. Maksudnya, wah saya sekali sabar, 2 kali sabar, 3 kali udah nggak sabar lagi, ya kan? Jangan.
nggak ada batasnya sabaran itu ya, sampai titik darah penghabisan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, pertahankan kesabaran itu. Wattaqullah, dalam rangka mentaati Allah. Jadi kesabaran itu boleh dipertahankan, boleh kita berjuang dalam kesabaran dalam rangka mentaati Allah. Kalau maksiat dengan Allah enggak perlu sabar. Ya tadi ada hubungannya dengan tadi cerita saya tadi ya. Itu namanya sabar dalam maksiat kepada Allah. Ya kan? Saya ini ya enggak nyuri, saya ini enggak memperkosa, saya ini enggak minum, ya kan? Enggak minum khamr, ya kan? Saya juga enggak berjudi, jadi enggak perlu nih saya sholat, enggak perlu saya puasa. Dan dia enggak sholat dan enggak puasa juga, sama. Hari-hari dia enggak puasa. Gitu. Paman itu masih paman saya, ujiannya ya. Sholatnya hanya Jumat saja. Kalau Jumat setengah 12 dia udah mandi, cepat dia sholat Jumat. Itu ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dengan demikian kata Allah Taala, kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung dan menang. Jadi salah satu sifat yang Allah tegaskan dalam perintah Allah tadi adalah mempertahankan kesabaran. Kalau kita hubungkan dengan ayat yang sedang kita kaji ini, tentu kesabaran dalam menyampaikan kebenaran dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan bersabar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Amin ya rabbal